Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiarini Deutari dengan NIM 17061620130. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kewirausahaan. Secara umum, kewirausahaan adalah suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan cara kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Sedangkan wirausaha adalah seseorang yang menjalankan usaha atau perusahaan dengan kemungkinan untung atau rugi. Oleh karena itu, wirausaha perlu memiliki kesiapan mental untuk menghadapi keadaan yang merugi maupun untung besar. Ada hakikat kewirausahaan menurut Dr. Daryanto dari bukunya yang berjudul Pendidikan Kewirausahaan. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai usaha dan perkembangan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat memberikan nilai lebih. Yang keenam, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan. Ada 6 karakteristik kewirausahaan menurut Sugi Priharto yang perlu dimiliki setiap calon wirausaha. Yang pertama, itu jujur. Kejujuran merupakan hal utama jika kita ingin menjadi pengusaha yang sukses, apalagi jika kita menjadi pemimpin dalam usaha tersebut. Memiliki karyawan yang jujur akan membuat usaha berkembang dengan pesat. Yang kedua, itu ada disiplin. Kedisiplinan menjadi salah satu modal utama jika ingin memulai berwirausaha. Memiliki sifat disiplin dapat menggerakkan semangat dan motivasi untuk menjalankan pekerjaan suatu usaha dan pekerjaannya sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang ketiga, itu ada kreatif dan inovatif. Memiliki kreativitas dan inovasi merupakan bagian dari karakteristik wirausaha. Kreativitas memungkinkan kita untuk menciptakan hal yang berbeda, apalagi kreativitas tersebut ditunjang dengan inovasi, maka usaha yang sedang kita jalankan dapat menarik minat para pelanggan. Oleh karena itu, tumbuhkan sifat kreatif dan inovatif untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, itu ada berkomitmen tinggi. Mulailah untuk berkomitmen tinggi ketika berwirausaha. Dengan memiliki komitmen yang tinggi serta memegang teguh prinsip, usaha yang kita jalankan akan berkembang dan mencapai kesuksesan. Yang kelima, ada mandiri dan realistis. Salah satu karakteristik yang harus dimiliki ketika berwirausaha adalah mandiri dan realistis. Karena ketika berwirausaha membutuhkan kemampuan untuk mengambil keputusan cepat. Seorang wirausaha harus menjadi mandiri dan realistis jika ingin usaha yang digelutinya berkembang dengan pesat. Yang keenam, memiliki keterampilan personal. Jika kita ingin terjun berwirausaha, kita harus memiliki keterampilan personal. Hal ini karena kita harus mampu mencari, memanfaatkan setiap peluang, berkomunikasi, dan mampu bekerja sama dengan pihak
dengan berbagai pihak agar dapat menguntungkan usaha yang sedang dijalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadona Ardila Darajat dengan nomor induk mahasiswa 17016200019. Selanjutnya ada pengertian bisnis. Arti bisnis dari bahasa Inggris berarti kesibukan. Sedangkan menurut konteks sederhana, bisnis adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Sedangkan menurut konteks aktivitas, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi yang melibatkan aktivitas. Selanjutnya, ada tujuan dari berbisnis. Yang pertama, penggandaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, mencapai kesejahteraan pemilik produksi dan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang keempat, menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang. Yang kelima, meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Yang keenam, menunjukkan prestasi. Yang ketujuh, memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis bisnis. Ada 5 jenis bisnis. Yang pertama, bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur adalah bisnis di bidang pengelolaan dari bahan baku atau barang mentah menjadi barang jadi. Misal, pabrik kertas, pabrik plastik, pabrik tekstil, dan sebagainya. Yang kedua, ada bisnis di bidang jasa. Bisnis di bidang jasa adalah bisnis yang kegiatannya menjual produk tak berwujud atau memberikan atau menjual layanan kepada konsumen untuk menghasilkan keuangan. Contohnya jasa keperawatan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa konsultan. Selanjutnya ada bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan adalah jenis bisnis di bidang perniagaan yang membeli produk dari produsen atau mitra lainnya lalu dijual kembali secara eceran kepada konsumen akhir. Contohnya toko kelontongan, toko pakaian, toko grosir, supermarket, dan sebagainya. Yang keempat ada bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif ini adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya menambang atau menggali tambang di dalam bumi di mana produk yang dihasilkan merupakan bahan mentah untuk diolah kembali. Misal, tambang emas, tambang minyak bumi, tambang tembaga, dan sebagainya. Yang terakhir ada bisnis agraris. Bisnis agraris adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya di bidang pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Contoh bisnis di bidang ini adalah bercocok tanam padi di sawah, budidaya ikan, budidaya obat-obatan, budidaya perkebunan sayur organik, dan sebagainya. Sekian. Pengertian bisnis skala kecil. Bisnis skala kecil adalah bisnis yang dimiliki dan dioperasikan secara independen, tidak dominan dalam bidang operasinya, dan memenuhi standar ukuran tertentu dalam hal jumlah karyawan atau penerimaan tahunan. Bisnis usaha kecil bisa disebut juga dengan UKM atau usaha kecil dan menengah. UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain itu, UKM juga merupakan usaha yang berdiri sendiri. UKM membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru. Melalui UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Ciri-ciri bisnis skala kecil. Yang pertama, manajemen berdiri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pemisahan tegas antara pemilik dan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM. Yang kedua, modal disediakan oleh seorang pemilik. Yang ketiga, daerah operasinya umumnya lokal. Walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan. Yang keempat,
ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana, semuanya masih sangat kecil. Contoh bisnis skala kecil. Terdapat beberapa contoh bisnis skala kecil, yaitu UKM di bidang kuliner, UKM di bidang fashion, UKM di bidang pendidikan, UKM di bidang otomotif, dan UKM di bidang agrobisnis.